sunyi ku renungkan kasih dan anugerah-Mu. Setiap hari ku merasakan kehadiran-Mu yang kudus. Saat badai hidup menyerang, hati ini tak bimbang, karena ku percaya sungguh Engkaulah tempatku berlindung. Ku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, menyentuh hati ini yang gersang. Dalam doaku serukan nama-Mu, jiwa ini pun tenang bersama-Mu. Kau tuntun, jangan biarkan ku jatuh dalam gelap terang jalan. Kau yang membawaku pulang saat duka dan air mata. Engkaulah sumber kekuatan, dalam kasih-Mu ku berserah, mengalir damai tiada akhir. Ku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, menyentuh hati ini yang gersang. Dalam doaku serukan nama-Mu, jiwa ini pun tenang bersama-Mu. Persekutuan Doa Ekumenik PDO Agape Mustika Ratu yang telah dibentuk sejak tahun 2000 adakan Natal bersama di Gedung Geraha Mustika Ratu pada Jumat 6 Desember 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Di tahun 2024 ini genap 24 tahun usia Persekutuan Doa Agape Mustika Ratu. Denny Rianto selaku Ketua PDO Agape Mustika Ratu mengatakan bahwa meskipun begitu sederhana, tetapi di usianya yang ke-24 ini kami semua merasakan sukacita, dan setelah Natal nanti akan ada ibadah awal tahun di bulan Januari pada tanggal 21 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Hadir membawakan firman Tuhan Evangelis Iin Cipto Purnomo yang mengangkat tema Jangan Takut, tertulis dalam Lukas 2 ayat 10. Acara dimeriahkan bintang idol Karen Claudia yang menyanyikan lagu Holy Night pada sesi penyalaan lilin. Door prize diadakan untuk membuat seru acara Natal dengan membagikan hadiah untuk 13 orang pemenang. Kesaksian-kesaksian diangkat melalui pujian dan paduan suara. Yolanda, Ketua Panitia Acara, menyikapi dengan antusias seluruh acara yang dilangsungkan sejak awal hingga usai. Tampak juga di antara yang hadir remaja asal Papua, salah satunya Pasa, yang menyatakan sangat dikuatkan akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Inti dari semuanya adalah kita jangan pernah takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Reporter Palapa TV Deborah Grace mengabarkan dari lokasi acara.
karena dialah sang juru selamat kita. Amin. Itu sekali lagi buat Tuhan kita. Kalau uji lagi Tuhan. Mana suaranya? Kita semua memuji Dia. Yang sejati, yang perkasa, memuji Tuhan, amin. Lebih lagi bapak-bapak, diam-diam. Sekarang wanita, ibu-ibu, jangan bawa kalah ya. Wanita bijak, ayo sama-sama. Wanita bijak. Sekali lagi boleh sampai lambaikan tangan. Siap-siap ya. Kita mengatakan pujian ini kita surga bersama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yesus angkatan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama kita Joy to the world, the Savior reigns. Let them rock fields and praise. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Sekali lagi boleh sama-sama ya Bapak Ibu. Kita mengatakan haleluya. Inilah juru selamat kita. Amin. Saya merasa berapi-api sekali ya. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan, karena kami sadar kami punya Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami Tuhan. Engkau yang akan berjanji dan tidak akan pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Kami mau hidup karena percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyerah Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Sungguh aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji
Tuhan, roh-roh jahat, penguasa, suara-suara kelemahan, semua yang tidak baik kami ikat, kami patahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima kekuatan, kami terima kesembuhan, kami terima jawaban doa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Natal, saudara. Saudara, mari kita lihat, saudara ya, dan kita baca sesuai dengan temanya. Ya, sekali lagi saya berharap Natal bisa menjadi kekuatan, Natal bisa menjadi jawaban, saudara, dan Natal kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, ya. Mulai Lukas 2 ayat 9 dan saya bacakan buat saudara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersama pada mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, pada waktu mereka melihat malaikat, mereka melihat terang, mereka melihat sesuatu yang pada waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, seringkali reaksi kita takut, saudara. Saudara dan saudara berkata, Bu, kemuliaan Tuhan kan wow. Kenyataannya kemuliaan Tuhan seringkali di dalam masalah, saudara. Kemuliaan Tuhan seringkali di dalam tantangan itu datang. Kemuliaan Tuhan seringkali di dalam hal-hal yang kita tidak bisa pegang. Sesuatu yang beyond, sesuatu yang tidak kita bisa prediksi. Dan disitulah ada kemuliaan Tuhan. Karena itu setiap kali kita menghadapi sesuatu yang wow, dan kita berkata kita tidak mampu, waktunya melihat kemuliaan Tuhan. Dan jangan takut. Saudara, saya tidak tahu tahun depan terjadi apa. Karena melihat dari 4 hari memasuki bulan Desember sangat mengerikan, saudara. Tahukah saudara, banjir bandang sampai seperti tsunami. Saudara, itu rumah-rumah hancur semuanya. Di Jakarta dilanda badai, saudara, hujan sampai beberapa pohon tumbang. Saudara, tapi yang menyedihkan di sini menurut saya banyak orang Batak, maafkan kalau salah. Saudara, Medan sudah 1 bulan loh, saudara ya. Begitu banyak tempat banjir. Keadaan tidak membaik, bahwa akan ada kemuliaan Tuhan. Mari kita tingkatkan doa kita. Mari kita tingkatkan, saudara ya, baca Alkitab. Mari kita tingkatkan, kita berbuat sesuatu buat banyak orang. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, sebuah kesaksian. Hari itu saya pelayanan ke Pakistan, saudara. Jadi kalau sekali waktu saudara pergi ke Pakistan, saudara bisa pilih. Ada tempat di mana itu adalah semua daerah, maaf kata, orang-orang Islam dan orang-orang kaya. Wow sekali. Tetapi ada daerah itu tempat orang. Pada waktu itu tiba-tiba delay. Delaynya gak kira-kira 5 jam. Dan saya berpikir, waduh, Tuhan, saya ini mau pelayanan. Tetapi kenapa delay? Tapi sekali lagi, saudara, di dalam segala keadaan dari Indonesia untuk memberi makan orang-orang di sana 100 kilo. Dan ternyata itu nggak boleh, saudara ya. Saudara, dan sampailah di sana mereka mulai 100 kilo. Jadi pada saat kita merasa ada sesuatu, kita berkata, Tuhan, ini delay. Ayo, atau apapun yang tidak enak, mari mengucap syukur. Maka tiba-tiba terjadi kemuliaan Tuhan. Seandainya itu tidak delay, maka pertama saya kena masalah tidak pakai kerudung. Yang kedua, saudara, saya kena masalah tidak bisa membawa masuk, saudara, 100 kilo daging yang saya bawa dari Indonesia. Allah turut bekerja dalam segala hal. Tapi ceritanya belum sampai di situ, saudara. Saudara, dan ketika saya di sana, rupanya mereka sangat miskin. Sehingga setiap kali saya bilang begini, ayo kumpul, saya bawa makanan. Yang terkumpul 1000 orang. Secepat itu, saudara. Ya, kalau di sini kita perlu pakai brosur, di sana cuma berdiri di pinggir jalan, di slum area, dan saudara tinggal bilang begini, come, food. Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris bagus, jadi bahasa Inggrisnya sama-sama saya broken. Food, ya, saudara, mereka langsung datang buram, saudara, dan 1000 orang. Dan dalam keadaan begitu saya berkata, Tuhan, bagaimana?
Perjalanan saya di sana sekitar 5 hari. Pagi, siang, sore orang sudah datang. Jadi makanan yang saya bawa dalam 2 hari habis. Dan saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Kami masih mau bikin KKR. Kami mau bikin sesuatu yang besar buat Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita menghadapi di luar kekuatan kita. Pada saat kita menghadapi, saudara, sesuatu yang gak. Hari itu bagian saya berkata, Tuhan ini urusanmu. Ini acaramu. Ini waktumu. Bagian saya cuma bersyukur. Saudara, dan tiba-tiba seseorang berkata, Bu, saya kenalkan yuk dengan Indofood, karena ternyata Indofood mau buka di sana. Saudara, kami singkat cerita, kami kenalkan, dan Indofoodnya bilang begini, Ibu mau nggak jadi duta Indofood memperkenalkan mie instan di Pakistan? Saudara, mie instan di Pakistan ternyata nggak terkenal, saudara ya. Kalau kita sudah kenal ya, di sana nggak terkenal yang namanya mie instan. Kami bilang oke. Saudara, ujungnya apa? Saya dapat 10.000 pak mie instan. 10.000 pak. Dan itu belum selesai. Saudara, dan begitu habis terjadi keajaiban. Saya ditelepon mulai dari polisi, presiden, mall, saudara ya, semua telepon. Dan semua telepon apa? Bu, di kami ada banyak barang, silakan ambil. Saudara, mall bilang begini, kami harus tutup. Jadi tidak boleh ada makanan di lemari es. Ibu bisa nggak kirim orang untuk membersihkan semua lemari es, bawa pulang makanan. Saudara, dan saudara tahu ya, satu mall itu banyak banget saudara, yang namanya toko, restoran, roti dan semuanya. Kami itu sampai bawa pulang apa? 2 truk makanan. Saudara, roti, dan itu bahan-bahan yang keren-keren. Ada di dalamnya roti yang enak-enak, ada di dalamnya daging, beefsteak, wagyu, semua komplit, saudara ya. Karena lemari esnya harus dimatikan. Jadi semua dari restoran itu keluar, seafood semua keluar. Saudara, ujungnya kami memberi makan setiap hari 10.000 saudara. Ya, dan itu juga habis. Solid, saudara. Jangan biarkan ya apapun bekas luka, bekas penderitaan, mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, itu nancap di sini dan menjadikan sesuatu yang mengerikan. Tapi biarlah itu menjadi tanda, menjadi cara Tuhan untuk kita menjadi lebih bijaksana. Tapi yang kedua, saudara, kain lampin itu spesial sekali. Itu adalah kain perca yang disatukan. Mungkin kalau saudara yang seumur saya tahulah gayanya nenek-nenek zaman dulu. Kain perca dipotongin, semua dijahit, dijadiin selimut, betul ya? Atau taplak ya. Nah, kain lampin itu kira-kira, saudara, Natal itu unity. Kalau tidak ada Yusuf, Maria bisa dilemparin batu. Saudara, ada orang Majus. Kalau saudara lihat gambarnya, ada yang hitam, ada yang putih, ya. Unity. Bayangin orang Majus yang kaya campur sama gembala yang miskin. Itulah Natal, saudara. Dan Tuhan mau berkata, kalau engkau mau melihat kemuliaan, cirinya unity. Ya, dalam keluarga itu gesekan, perbedaan pasti. Kalau saudara mau nggak ada gesekan dan nggak ada perbedaan, kawinlah sama diri sendiri. Ya, bikin patungnya, kawinlah, saudara. Saudara, saya ini orang malam. Jadi saya mulai jam 9 malam itu on. Ya, saya makin malam kerja karena saya arsitek. Jadi saya udah kebiasaan kerjanya malam, saudara. Makin malam saya makin on. Jam 8 sudah riap-riap, saudara. Nanti jam setengah 10 udah pasti pop, saudara. Nah, itu aja susah, saudara. Karena suami saya butuh tidur, gelap. Saya butuh terang, butuh gambar. Karena hari itu tinggi dan damai sejahtera di bumi, tapi ada syaratnya di antara manusia yang berkenan kepadanya. Biarlah hidup ini menyenangkan Tuhan. Biarlah tujuan kita berkenan di hadapannya.
Saudara, biar kalau kita tidak mau ngomel, mikir dulu, ini berkenan gak di depan Tuhan. Kita mau marah, pikir dulu, berkenan gak di depan Tuhan. Kita mungkin mau belanja sesuatu, pikir ini berkenan gak di depan Tuhan. Sesuatu. Sedangkan suami saya kalau tidur butuh diam. Saudara, itu aja sudah bisa perang, saudara. Ya, tapi puji Tuhan kami menyelesaikan dengan baik. Saudara ya, saya pakai headset, saudara ya, dan lampu yang terang cuma di bagian saya. Kami bisa menyelesaikan, selalu ada cara. Hal kedua, saudara, hal kecil sih. Suami saya itu kalau tidur harus meluk guling. Sejak menikah, saya dijadiin guling. Saya kalau tidur, saudara ya, harus free. Tidak boleh ada barang yang di dekat saya. Ya, jadi di awal saya begini, gimana caranya ya? Saya kalau dipeluk tuh rasanya ngap sekali, saudara ya. Tapi suami saya nggak bisa tidur kalau nggak meluk. Tapi sekali lagi apapun kita bisa selesaikan. Jadi saya pilih peluk deh. Ya, saya pelukan sampai dia tidur. Begitu dia tidur les, mulai saya buka satu-satu, saudara ya, tangannya, kakinya, dan pergilah saya di ujung, saudara. Dan saya tidur dengan tenang. Artinya apa? Tetap ada unity. Tapi itu dalam segala hal. Saya cerewet, suami saya pendiam. Saudara, suami saya itu kalau marah ngosek WC. Ajaib ya, saudara ya. Jadi kalau dia marah, saudara, dia ngosek WC, ngelap semuanya, saudara ya. Sedangkan saya kalau marah tidur, saudara ya, nonton. Ya. Tapi semua itu pada waktu dikombinasikan keren banget. Saudara, dia kalau ada undangan ulang tahun, Natal, belum apa-apa udah ini, gua nggak mau datang. Sedangkan saya kalau ada undangan begitu, saya hobi datang, saudara ya. Tapi semuanya hari ini saya menoleh dan berkata, terima kasih Tuhan. Karena semua perbedaan itu yang membuat kami menjadi keluarga dalam tanda kutip sangat diberkati, sangat sukses. Saya berkata, dan saya punya anak-anak yang sangat kuat. Justru karena semua perbedaan kami. Saya berdoa supaya kita semakin hari makin membuka hati kita buat banyak orang. Maka kita semakin kaya, semakin kuat. Karena Natal adalah unity. Dan Alkitab berkata kalau kita unity dengan Tuhan, kita unity dengan keluarga, kita unity dengan pemimpin, kita unity dalam pelayanan. Tuhan akan membawa dan menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi, berkat kemuliaan semua tidak bisa turun tanpa unity. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh saudara-saudara kita sepakat segera berjalan bersama-sama, saling melengkapi. Terakhir, saya akan bukakan dan tiba-tiba nampaklah bersama. Damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Belum ada? Atau saya tutup dulu dengan doa? Kita akan melakukan penyalaan lilin. Saya mau mengundang perwakilan untuk The stars are brightly shining. Is it
Saya mengundang untuk semua jemaat untuk bangkit berdiri untuk kita menyanyikan bersama-sama. Matikan. Dan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian selanjutnya. Saya mengundang bagi Woman Blessed Voice, boleh silakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian pujian. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan sekali lagi. sebagai tanda ungkapan iman kami bahwa sekali tetap tidak tinggalkan kami, kau selalu cukupkan segala kebutuhan kami, sehingga pada saat ini di penghujung Desember ini Engkau tetap setia pada kami, yang menggendong kami Tuhan sampai masa tua pun Engkau Allah yang setia buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk Ibu Ingin memang dari tahun-tahun sebelumnya kami memang
mau menjadwal ibu, cuma kami belum ada channel untuk ke ibu. Jadi baru tahun ini kami kenal tim Sofar ya dari hal lain juga, akhirnya baru kesampaian kita panggil Bu Iskito. Terima kasih, sungguh luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini memberikan kuasa pada kita, jangan takut. Dan juga kepada Sofar Bekasi ya, terima kasih yang sudah setia melayani sebelum Natal pun juga mereka sudah melayani rekan-rekan sekalian, jemaat juga dan juga tim panitia, pengurus dan tim musik dan juga tenan-tenan di Mustika Ratu maupun tenan Bidakara. Ya singkatnya sebenarnya awal PDOKP ini terbentuk, mungkin sebagian yang tahu, sebagian yang belum. Tutup karena komersial, karena disewa oleh gedung. Dan puji Tuhan di tempat ini di Mustika Ratu oleh owner Ibu Putri ada tiap hari Jumat pas lunch jam 12. Kebetulan beliau Ibu Putri owner dari Mustika Ratu berhalang hadir pada siang ini karena ada dinas ke luar kota. Ini wakil tadi Pak David. Oke, singkat cerita PDOKP berjalan itu karena kemurahan Tuhan. Kadang kita merasa khawatir karena terus terang challenging di persoalan kantor. Ada yang keluar masuk, ada yang resign, ada yang pensiun, ada yang pindah kantornya. Jadi dari Katam PLBB 105 hari. Ya, 1 bulan PB, 3 bulan untuk PL. Ya, jadi jika ada rekan-rekan, ibu bapak yang rindu, tolong hubungi Pak Pendi. Dengan senang hati, Pak Pendi akan tampung ibu untuk baca Alkitab kalau ada hati untuk membaca. Oke, kita juga ada retret sebenarnya Ini yang senang sih biasanya ibu-ibu atau wanita ya, dapat hadiahnya ya. Kalau yang cowok-cowok boleh dikasih ke istri atau pacar. 26. Ada 26? Ada 26? 26 ada? Bapak? Nomornya hilang, gimana panitia? Nih, saya nomornya nggak boleh hilang ya Bapak ya, sebagai bukti nanti ya. Jadi hilang ya, Dis ya. Dis, oke. Kita putar lagi, mohon maaf. Mungkin mau didokumentasikan? Enggak, lanjut aja. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat. Kita akan kocok lagi 5 orang selanjutnya. 14. Ada? Oh, pemusik kita, silakan. Boleh ya? Boleh ya. Atas pelayanannya Ibu Iin, Tuhan Yesus memberkati. Semakin Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Oke. Atas pelayanan juga Helen Idol dengan suaranya yang juga keren. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Silakan diberikan. Apa? Korbannya termo. Boleh duduk sebentar. Kita mau menyaksikan penampilan dari Panti Asuhan Kalvari. Silakan. Dengan judul lagu Go to Bethlehem. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan. Satu hati, satu suara, merayakan
Saya Yolanda Simanjuntak. Hari ini kita adakan acara Natal BDO Agape Mutiara tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua dan selamat untuk BDO Agape yang hari ini mengadakan acaranya luar biasa. Mantap. Thank you Kak Yolanda. Melihat terutama anak-anak muda, mereka begitu ketakutan, depresi, sehingga banyak yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang putus asa, dan mereka mulai menjadi orang yang overthinking, sehingga apapun mereka khawatirkan. Ujungnya mereka menjadi begitu lemah, mereka tidak berani melakukan apapun, karena mereka sudah diserbu dengan segala kekhawatiran. Tapi sekali lagi, kalau kita belajar menyerahkan kepada Tuhan, dan kita belajar berbagi kepada banyak orang, bahkan ada waktu kau letih, lesu, ada waktu kau takut, mari berbagi. Berbagi, ada waktu kau bisa cerita kepada seseorang, tetapi juga pada waktu kau melakukan sesuatu buat orang lain, maka tiba-tiba aku akan menjadi bahagia. Dan saya percaya saat kita mulai sungguh-sungguh mau melakukan buat banyak orang, maka hidup kita akan semakin diberkati Tuhan, dan kasih akan makin menyebar kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, aku Karen Claudia dari Indonesian Idol. Dan hari ini aku ikut merayakan Natal dengan tim Mustika Ratu. Tadi aku sempat nyanyi lagu Oh Holy Night, dan aku seneng banget bisa bertemu dengan semuanya. Sungguh kesempatan yang indah dan luar biasa. Kita boleh berkumpul untuk merayakan Natal, di mana Tuhan kita lahir, Juru Selamat kita lahir untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan maju terus untuk Mustika Ratu ke depannya. Kiranya damai Natal menyertai kita semua.